Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar yang akan mengawali hari kita bersama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam konvensi melawan korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003, PBB telah menetapkan tanggal 9 Desember sebagai peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai korupsi dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB pun ikut merayakan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi. Berbagai kampanye anti korupsi, kolusi, dan nepotisme juga semakin digencarkan oleh institusi penegak hukum di Indonesia seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung, dan KPK. Meskipun demikian, sampai saat ini ternyata nilai rata-rata indeks perilaku anti korupsi Indonesia di tahun 2020 tahun lalu mencapai 3,84 poin dari skala 0 sampai dengan 5 atau hanya sekitar 76,8%. Memang lumayan menggembirakan karena mengalami kenaikan 0,14 poin dari nilai di tahun 2019. Namun Indonesia masih kurang dalam nilai indeks persepsi korupsi, yaitu sebesar 40 poin dari skala 0 sampai dengan 100. Salah satu yang menjadi penghalang adalah adanya problem korupsi dalam bidang politik dan hukum yang subur di Indonesia karena adanya budaya tertentu dalam korps dan institusi hukum dan politik di Indonesia. Kita mungkin sudah lepas dari zaman Orde Lama dan Orde Baru, sudah pula melewati fase reformasi 1998, namun mentalitas korupsi yang sudah ada sejak zaman Orde Lama dan Orde Baru tidak hilang begitu saja. Para pegawai atau pejabat yang baru masuk ke dalam sistem pemerintahan seakan-akan dipaksa untuk membenarkan kebiasaan-kebiasaan koruptif. Setiap kali ada rekrutmen tenaga baru, secara langsung atau tidak langsung, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, akan ada upaya pembiasaan dari budaya korupsi di masing-masing institusi. Dan bagi mereka yang membangkang atau menolaknya, akan dianggap tidak setia atau tidak berjiwa korsa. Akhirnya, agar dapat tetap eksis di pemerintahan, maka banyak pegawai atau pejabat yang tadinya baik terpaksa harus membenarkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Rasul Paulus justru menentang pemikiran yang seperti itu. Dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus, ia memperingatkan secara keras bahwa sumber dari rusaknya kebiasaan yang baik adalah pergaulan yang buruk atau pergaulan yang jahat. Jadi sekalipun kita berada di antara masyarakat yang jahat, kita tidak boleh menjadi serupa dengan mereka dengan cara tidak membenarkan kebiasaan atau budaya jahat mereka. Salah satunya adalah budaya korupsi. Tantangan kita sebagai warga kerajaan Allah yang berada di tengah dunia ini adalah menjadi saksi dengan cara membiasakan kebenaran. Persis seperti kisah di Daniel 3 tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, meskipun mereka kemudian dihukum dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Sekalipun mereka hidup sebagai tawanan di tengah-tengah kerajaan Babel, namun mereka selalu membiasakan kebenaran yang mereka percayai, yaitu hanya menyembah Allah Israel, bukan patung buatan manusia. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.